Mungkin untuk record pertemuan ini digantikan sama Pati Parhat, soalnya saya lagi nyelesain tugas kelompok saya, Pak. Oh, oke, oke, oke. Ya, sambil 2 Devis soalnya, Pak. Mohon maaf ya. Ya, ya, tidak masalah. Oke. Nah, pada hari ini ya kita coba akan mempelajari tentang ya ini ada enkapsulasi ya, ada relasi kelas 2. Oke. Enkapsulasi di sini dia berarti membungkus suatu objek dari yang kita lihat sehari-hari di sekitar kita ke dalam bentuk digital ya, ke dalam bentuk komputasi. Oke. Nah, contoh di sini bagaimana suatu relasi ya dari objek satu ke objek yang lain. Contohnya adalah mahasiswa, objek mahasiswa di sini mengambil objek mata kuliah ya seperti itu. Di akademik ya yang memudahkan kita ya. Oke. Jadi kalau teman-teman diminta misalkan membuat suatu aplikasi ya, maka yang harus pertama kali terbentuk adalah tahu ranah-ranahnya yang akan dibuat begitu ya. Apa saja yang akan dibuat, siapa saja yang akan berinteraksi, ya, itu penting dia. Oke. Misalkan di akademik berarti ada dosen wali ya, misalkan ya kalau kita kasih batasan, dosen wali melakukan approval dan menghandle mahasiswanya. Mahasiswanya di sini mengambil mata kuliah ya, berarti sudah berelasi juga ke mata kuliah. Mata kuliah berelasi dengan nilai gitu ya. Nanti dia outputnya akan menghasilkan nilai di sini. Apakah nilainya lulus atau tidak? Nah, atau mungkin misalkan ranahnya adalah di suatu tiket bioskop. Ya, gimana caranya nih objek customer berrelasi dengan objek movie ya? Maka dia juga akan berrelasi dengan objek jadwalnya, jadwal movie tersebut ya. Oke, di mana semua akan tercetak di kasir. Oke. Alangkah lebih baik lagi teman-teman agar apa yang ada di yang kita batasi dan kita imajinasikan, teman-teman lakukan survei ya, lakukan studi pengamatan, wawancara, atau mungkin mempelajari literatur secara ilmiah. Oke, misalkan dari kajian-kajian di artikel ya, mungkin sudah ada yang membuatnya dan mempublikasikan ya artikel tersebut ya secara ilmiah. Itu memudahkan kita. Jadi paham ya langkah-langkah seperti itu. Contoh di sini kita akan coba ya merelasikan ya, dan juga ada konsep enkapsulasi di sini. Bagaimana keadaan yang ada di sekitar kita, yakni di akademik ya. Nah, di akademik tadi kalau kita cek dia dosen wali menghandle mahasiswa, mahasiswa mengambil mata kuliah menghasilkan nilai ya, seperti itu. Jadi ada kelas di sini kita sebut kelas nilai. Oke, pertama kali. Nah, di kelas nilai ini dia kalau di ranah kita ada asesmen 1, 2, 3 ya, atau tugas, ya, kuis, atau mungkin mau dijadikan UTS, UAS, boleh, silahkan teman-teman, silahkan. Katakanlah di sini kita akan menyebutnya ya double nilai asesmen 1 gitu ya. Oke. Nilai asesmen 1 ya. Kita namain assessment first ya. Lalu ada double assessment second ya. Yang kedua ya. Lalu juga ada double assessment, ada double nilai quiz. Oke. Dan ada double tentang tugas ya. Seperti ini. Oke. Kita akan berikutnya buatkan suatu namanya adalah kita buatkan konstruktor ya.
Oke, konstruktor yang dimaksud ya pasti harus selalu sama dengan yang ada di nama kelasnya tadi, yakni public nilai. Nah, seperti ini konstruktor dia. Oke. Ada double assessment 1, ada double assessment 2, ada double quiz ya, ada double tugas. Seperti ini ya. Kita lakukan men-set ya nilainya ya. This dot assessment pertama A1 ya. Ada lagi this dot assessment kedua sama dengan A2. Lalu ada this dot quiz sama dengan quiz. This dot tugas sama dengan tugas ya, seperti ini. Oke. Jadi langkah pertama ya, kalau kita diminta sekali lagi bikin suatu aplikasi ya, kita pahami benar ya dengan baik mau bikin apa, siapa yang akan berinteraksi ya, proses apa saja yang terjadi ya, menghasilkan output apa saja, seperti itu ya. Nah, contoh yang saat ini kita buat adalah di ranah akademik. Oke. Apa di ranah akademik yang akan kita bikin di sini dia? Yakni kita batasi ya, tidak sampai ke misalkan ada kaprodi ya, ada wakil dekan 1, dekan, atau mungkin SDM ya. Batasi misalkan di akademiknya saja, di pelaksanaannya. Oke. Yakni dosen wali memonitor mahasiswanya, mahasiswa mengambil ya, mengampu mata kuliah menghasilkan nilai seperti itu ya. Oke. Jadi setelah kita memahami hal tersebut ya, teman-teman akan memiliki ibaratnya sedikitnya itu adalah semantik ya. Ada apa aja sih relasinya di situ. Nah, setelah selesai, maka kita baru akan merumuskan masing-masing dari objeknya, nilai, mata kuliah, mahasiswa, ya, dosen wali, seperti itu ya. Nanti mereka semua berempat akan bermain di dalam kelas main ya. Nah, di sini ya. Oke. Setelah kita mendeklarasikan kelas nilai ada seperti ini ya. Ini contoh yang sederhana ya. Oke. Misalkan kita tambahkan lagi ada public void info nilai. Nah, seperti ini. Oke, sebelum info nilai, sebenarnya ada nilai akhirnya bagaimana nih? Apakah di rata-rata? Oke. Lalu bagaimana indeksnya gitu ya? Harus ada spesifik di sini ya. Public double nilai akhir ya. Misalkan get nilai akhir ya. Misalkan katakanlah yang paling sederhana adalah dibagi ya. Jadi diambil rata-ratanya. Ini memudahkan saja ya. Contoh saja di sini ya. Return ya. Ada this dot assessment pertama ditambah dengan this dot assessment kedua ditambah dengan quiz ya, ditambah dengan tugas, lalu kita bagi 4 ya. Setelah itu kita akan mengecek indeksnya nih apa yang diperoleh, apakah A, B, 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 C, seperti itu ya. Kita coba di sini tambahkan public char ya, get index ya, indeks nilai ya, seperti ini dia. Oke, pertama kita coba siapin dulu di sini ada boleh bisa char ya, hanya A B C D E misalkan ya, char index, lalu di sini return index ya. Ini contoh ya, contoh yang sederhana seperti ini. Lalu ada double nilai sama dengan get nilai akhir ya. Oke. Kita akan coba lakukan perulangan pengecekan di sini. Kalau nilainya lebih besar dari 80,
tapi atau dan ya, tapi nilainya kurang dari sama dengan 100 ya, kurang dari 100, maka indeksnya adalah indeks sama dengan A ya. Setuju ya di sini ya. Else if, nah di sini jika di sini nilai lebih besar dari 70 tapi nilai kurang dari 80 ya, maka indeksnya adalah B ya. Else if nilai lebih besar dari 60, oke, atau 65, nah contohnya 65 misalnya, tapi nilai ya kurang dari sama dengan 70, maka indeks sama dengan C ya. Oke, misalkan else kita akan bilang indeks sama dengan misalkan T gitu ya. Jadi kayak sih contoh ya seperti ini. Jadi kalau kita membuat suatu fungsi ya, misalkan ini bukan void ya, char double ya, bukan void, maka harus ada return ya, return di sini. Oke, itu menandakan adalah suatu fungsi ya. Oke. Apa kalau ini sudah selesai? Ada get nilai akhir ya, get index ya. Maka kita akan tambahkan suatu informasi nilainya di sini. Oke, nah system out println. Oke, kita bilang di sini berikut data nilai ya. Titik 2. Oke, println assessment pertama nilainya sama dengan tadi this dot assessment first ya. Kita lakukan copy dulu ya, dikhawatirkan refresh ini ya. Oke ya. Assessment first, lalu ada println di sini assessment kedua sama dengan this dot assessment second ya. Lalu ada print nilai quiz sama dengan this dot quiz. Nah, gini ya. Lalu ada print nilai tugas sama dengan this dot tugas ya. Setelah itu ada nilai akhir ya, nilai akhir println nilai akhir atau nilai total sama dengan this dot get nilai akhir. Oke, perhatikan di sini ada get nilai akhir lalu diikuti kurung siku kurung buka kurung tutup, itu menandakan adanya deklarasi suatu fungsi ya. Nah, begitu. Oke, sehingga bisa kita ditambahkan lagi di sini. Nah, indeksnya bagaimana? Tambahkan lagi ya setelahnya di sini. Print, nah di sini indeks nilai sama dengan this dot get index nilai ya. Oke. Pak, mau kita tambahkan keterangan lulus atau tidak ya? Boleh, silahkan, tidak masalah ya. Misalkan ada keterangan lagi di sini, jika di sini get index nilai tidak sama dengan E ya, tidak sama dengan T misalkan ya, atau get index nilai tidak sama dengan E, maka keterangannya adalah print ya
lulus ya. Karena dia tidak T dan tidak E ya, atau tidak E. Else, oke. Kita kasih keterangan di sini dia tidak lulus ya. Wajib diulang misalkan seperti itu ya. Oke. Ini adalah salah satu kerangka yang sudah kita susun ya tentang nilai. Oke. Jadi nilai sudah kita deskripsikan ya. Jadi kalau kita sudah mempelajari suatu framework ya, sebenarnya dimulai dari suatu fungsi atau prosedur ya. Nah, kita pelajari, kita pahami. Kenapa? Karena nanti di framework tersebut minimal ada 3 ya yang akan kita pelajari. Ada suatu folder berisikan kelas kerangka atau model ya, kelas model. Ada kelas di situ untuk view ya, untuk front end ya. Dan ada juga kelas untuk controller. Nah, seperti itu ya. Jadi mirip seperti MVC ya. MVC berarti model, view, dan controller ya. Oke, controller apa Pak? Biasanya ya berisikan CRUD ya. Create, ya, read, update, delete, seperti itu ya. Selain MVC tersebut Pak Barja, bisa kita tambahkan database? Bisa ya. Bisa kita tambahkan library tertentu? Boleh, tidak masalah ya. Banyak ya. Oke. Nah, ini pun masih belum adanya kondisi-kondisi yang lain ya, atau mungkin belum kita beri apa namanya semacam public void set ya, public double get assessment seperti itu ya. Sebenarnya banyak ya, bisa kita lengkapi seperti itu ya. Jadi ini mendeskripsikan suatu kelas nilai ya. Oke, ini saya yakin teman-teman sudah familiar ya dulu ya di Alprocom mirip-mirip seperti ini ya. Oke, nah setelah membuat kelas kerangka untuk kelas model nilai, maka tadi ya nilai ternyata berelasi dia ya dengan kelas mata kuliah. Nah, kita coba buatkan di sini dia. Kelas mata kuliah. Oke. Seperti ini ya. Mata kuliah apa aja atributnya yang harus ada? Di mata kuliah yang harus ada adalah yakni string kode mata kuliah. Setuju ya? Oke, selain string kode mata kuliah, apalagi? String nama mata kuliah, integer SKS, ya benar, setuju ya? Tahun, semester ya, tipenya, dan sebagainya. Ditambah satu lagi di sini, nilainya ya, sudah berelasi dengan kelas nilai. Oke, perhatikan di baris 57, nilai yang pertama itu ya memiliki huruf uppercase ya. Pak, boleh nggak yang di variabelnya ya kita deklarasikan n? Boleh, tidak masalah ya. Tapi alangkah lebih tepat ya, biar tidak bingung kita katakan sesuai dengan nama kelasnya hanya saja lowercase ya. Oke. Nanti teman-teman kalau sudah belajar desain pattern atau mungkin yang tertarik ya, yang bercita-cita ingin bekerja di software house, jadi saat mendeklarasikan saja suatu kelas itu dicek seperti baris 51. Mata kuliah. Nah, di sini ya. Huruf M-nya di sini uppercase ya dan huruf K-nya uppercase ya. Tidak semuanya uppercase atau mungkin tidak semuanya lowercase ya. Dipisah. Berbeda dengan nama atribut atau nama metode ya. Main misalkan hurufnya M-nya kecil di sini dia. Ya, huruf kecil diawali huruf kecil dan diikuti dengan huruf kapital ya. Nama MK seperti itu ya. SKS huruf kecil ya. Oke, ini hanya untuk memudahkan ya. Oke, tidak ada semacam ininya, hanya memudahkan saja. Termasuk indentasi agak sedikit ke kanan ini adalah bertujuan untuk memudahkan ya. Oke. Memberikan deklarasi nama mata kuliah itu secara jelas representatif ya. Oke, paham ya? Seperti ini ya. Kita lanjut sekarang. Nah, kita coba lanjut di sini ada public mata kuliah. Nah, oke. Jadi setelah mendeklarasikan nama kelas,
nama atributnya apa saja, baru ke metode konstruktor ya. Setelah konstruktor baru metode-metode yang lain. Seperti itu ya. Nah, di sini dia ada string kode MK, ada string nama MK, ada integer SKS, dan ada nilai ya. Seperti ini, oke. Silahkan teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi, langsung ya menanyakannya di sini, oke. Nah, ini salah satu konsep object oriented programming ya. Yakni ada enkapsulasi, ada relasi antar kelas ya, bahkan nanti ada istilah polimorfisme, ada inheritance ya, dan yang lain seperti itu. Nah, kalau di sini dia antara kelas mata kuliah dengan kelas nilai, nah ini mirip seperti dulu teman-teman mempelajari tentang fungsi komposisi. Ada yang mata kuliahnya itu logmat ya, ada seperti itu ya. Yakni di kelas mata kuliah memiliki ya komponen kelas nilai. Oke. Nah, itu ya perbedaannya ya. Di kelas mata kuliah memiliki komponen kelas nilai. Nanti di kelas mahasiswa memiliki komponen mata kuliah. Nah, begitu ya. Dan seterusnya. Jadi kalau sudah teman-teman memahami cara membuat nanti aplikasi yang paling sederhana CRUD adalah seperti ini ya. Ini bisa kita letakkan, bisa kita pasangkan untuk sistem atau aplikasi yang lain. Pemesanan tiket pesawat ya, yang kemarin judul-judul teman-teman ajukan ya. Pemesanan makanan atau minuman ya. Atau mungkin pencatatan transaksional di mana tuh? Di puskesmas misalnya ya. Jadi ada semua ya. Jadi bisa kita isikan semua seperti itu ya. Oke, kita seperti biasa lakukan setting di sini ya. This.kode MK sama dengan kode this.nama MK nama ya. This.SKS sama dengan SKS. This.nilai sama dengan nilai. Oke. Ya, seperti biasanya tidak ada masalah di sini, sederhana. Oke. Setelah itu kita tambahkan misalkan satu metode tambahan ya, public void info info mata kuliah ya, info matkul misalkan namanya di sini. Oke, print berikut data mata kuliah. Nah, seperti ini ya. Println oke, kode MK ya. Kode MK sama dengan this.kode MK. Setelah itu print nama MK sama dengan this.nama MK. Lalu ada print nama dan SKS ya. SKS mata kuliah ini sama dengan jumlah SKS sama dengan this.SKS ya. Nah, sedangkan nilainya di atas sudah ada public void info nilai. Jadi public dia sudah bisa diakses dari luar kelasnya. Tinggal kita katakan di sini ya, this.nilai ya info nilai ya. Jadi tinggal kita mengatakan seperti itu ya. Panggil metodenya saja ya, info nilai. Jadi sudah ada tuh keseluruhannya di dalam baris 71 ini ya. Oke, ini saya yakin cukup dulu ya metode yang ada di misalkan mata kuliah ya, bisa seperti ini dia. Oke. Nah, setelah mata kuliah diambil, maka akan berelasi ke dosen wali. Ke mahasiswa ya, sorry. Ada kelas mahasiswa di sini dia.
Oke. Mahasiswa nih atributnya banyak ya. NIM, nama, tanggal lahir, alamat asal ya, email, mobile phone, kewarganegaraan, tinggi badan ya, golongan darah mungkin ya, berat badan dan seterusnya. Ini banyak nih mahasiswa nih ya. Oke, nah kita cukup yang paling penting dulu saja ya. Contoh di sini ada string NIM mahasiswa dan nama ya. Setelah itu ada mata kuliah ya, mata kuliah. Nah, seperti ini dia. Oke. Jadi pada baris 76 ya, kelas mahasiswa sudah ada relasi dengan kelas mata kuliah ya. Jadi apa yang awalnya kita sudah jadikan fokus kita ya, ibaratnya ada benang merah di situ ya, ada dosen wali, mahasiswa ya, dosen wali ke mahasiswa, mahasiswa ke mata kuliah ke nilai itu ya. Nah, itu kita coba terapkan satu persatu di sini ya. Oke. Setelah ini bagaimana Pak Barja? Seperti biasa kita susun nama metode konstruktornya ya. Public mahasiswa ya. Oke. String name, ada string nama, dan ada mata kuliah, misalkan MK ya. Oke, this dot name sama dengan name, this dot nama ya sama dengan nama. Satu lagi, this dot mata kuliah sama dengan MK ya. Oke. Sama juga mahasiswa, misalkan yang sederhana di sini ada public void info mahasiswa ya. Ini yang sederhananya seperti ini ya. Oke. Nanti banyak sih sebenarnya kalau kita pertama perbanyak atributnya ya, terus kita perbanyak metode-metodenya ya, tidak hanya info mahasiswa ya, misalkan info untuk registrasi ya, atau mungkin dia ikut remedi gitu ya, atau mungkin mengambil cuti ya. Jadi banyak sebenarnya ya, bisa kita susun ya metode-metode yang ada pada masing-masing kelas. Ini yang sangat sederhana dulu, ingin menunjukkan bahwa adanya konsep object oriented ini sangat mendukung untuk program yang sangat skala besar ya. Jadi program kita yang tadinya hanya di public static void main bisa kita lakukan eskalasi ya ke yang lebih besar, lebih luas ke masing-masing kelas ya. Jadi kalau nanti pun ada perubahan di masing-masing kelas, hanya fokus pada kelas tersebut dan fokus pada metode yang sedang kita perbaharui atau sedang kita susun. Jadi tidak mempengaruhi hal-hal yang lain seperti itu ya. Nah, di sini istilahnya itu resilience in change ya. Ada kemudahan saat dilakukan perubahan kode program. Oke ya. Oke, di sini print berikut data mahasiswa ya. Lalu print di sini name mahasiswa, name huruf kapital ya. Name mahasiswa sama dengan this.name, lalu print nama sama dengan this.nama. Setelah itu, nah yang mata kuliah tinggal this.mata kuliah ya, mata kuliah dot info matkul ya. Nah, seperti itu ya. Kurang ini yang sangat-sangat sederhana. Oke. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman. Ada? Sulaiman, Dadan. Ada yang mau bertanya, silahkan menanggapi. Next, atau bagaimana? Next, Pak. Next ya. Nah, ketika kita sudah mendeklarasikan seperti ini dia, coba kita akan mendeklarasikan ya di CRUD-nya, yakni di dosen wali ya. Kelas
dosen wali seperti ini. Oke, dosen wali otomatis dia punya NIP, nama ya, kode NIDN dan sebagainya gitu ya. Oke. Cuma di sini kita akan fokus pada proses-proses yang dilakukan oleh dosen wali, misalkan menambah mahasiswa ya, menghapus mahasiswa ya, membaca data tiap mahasiswa ya, bisa seperti itu ya, kurang lebih seperti itu dia. Nah, sistemnya gampang ya, sistemnya bisa kita lakukan secara sistem FIFO atau sistem LIFO atau mungkin sistem linked list ya secara general ya. Jadi maksudnya kalau LIFO dia data seperti biasa ditambahkan ya di paling akhir ya. Misalkan ada 3 data sudah. Ada data baru maka ada di nomor 4 ya. Ada data baru di nomor ke-5 dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau di sistem LIFO ini bedanya apa? Kalau dilakukan penghapusan data, maka yang paling mudah paling terakhir. Ya. Karena LIFO ini mirip seperti tumpukan ya. Last in first out. Kalau kita mirip numpuk buku, maka buku yang paling atas merupakan buku yang diinput terakhir, tapi merupakan buku yang paling pertama dihapus. Sebentar ya. Oke, di dosen wali, nah sistemnya dia bisa kita lakukan ya tadi secara LIFO, FIFO atau general, atau bisa kita gunakan juga array ya, yang statik atau yang dinamis. Kita fokus sama misalkan array yang statik ya. Otomatis dia butuh penomoran ya. Butuh indexing dia, indeks ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Oke. Pertama, ada integer jumlah ya atau mungkin jumlah mahasiswanya di sini. Oke. Ada berapa katanya dia. Misalkan masing-masing dosen wali bukan jumlah sih ya, kapasitas ya. Misalkan dosen walinya yang harus dihandle ada sebanyak 40 ya. Ternyata maksimalnya 40. Tapi ada yang 20, ada yang 30 ya, seperti itu ya. Lalu di sini mahasiswa, perhatikan, nah di sini ada array di sini ya, ada array. Oke, kurung siku ya. Di sini kita sebut mahasiswa ya. Oke. Setelah itu ada indeks ya, indeks seperti ini, nomornya dia. Nah, pertama kali kita bikin ya si dosen wali ini dia, maka seperti biasa public dosen wali ya. Oke. Integer kapasitas ya atau mungkin kita sebut size ya. Oke. Di sini this dot kapasitas sama dengan size, lalu this dot mahasiswa sama dengan new mahasiswa sebanyak this dot
kapasitas. Oke. Dan karena di awal-awal baru dibuat si dosen wali ini, dia asumsinya tidak ada mahasiswa yang diinputkan. Ini asumsinya ya. Di sini ibaratnya adalah indeksnya masih bernilai -1 ya. Maksudnya -1 apa Pak Barja? Ini hanya untuk merepresentasikan bahwa dia sedang tidak ada mahasiswa. Oke. Kalau tidak di set kosong atau 0 karena integer ya, kita bilangnya -1. Kenapa tidak 0 Pak Barja? Kalau 0 itu sebenarnya indeks di Java, C atau Android atau PHP, Python mulai indeksnya dari 0 ya. Indeks ke 0, ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita ke 0 berarti ada datanya. Karena itu kita isikan -1 ya. Kenapa tidak -10? Boleh silahkan ya. Kalau -1 di sini nanti di saat void tambah data, nambah misalkan satu data itu ya, maka si apa namanya -1 ini ketika ditambah 1 sama dengan 0 ya. Cocok dengan indeks pertama gitu ya. 0 tambah 1, 1 ya. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3 dan seterusnya ya. Oke. Sekarang di sini ada public void tambah data mahasiswa ya. Mahasiswa di sini adalah data ya. Jadi tadi awalnya this.index ya sama dengan indeksnya tambah dulu 1 ya. Oke, seperti ini. Setelah itu this.mahasiswa di indeks yang sudah diperbaharui ya sama dengan data. Oke, seperti ini. Nah, ya. Sekali lagi ini pun dari void tambah CRUD yang kita belum ada misalkan exception ya, belum kita pasangkan kondisional, belum kita pasangkan apa namanya pengecekan yang lain ya. Ini hanya untuk memudahkan teman-teman mempelajari suatu sistem ya pada struktur data ya, data structure. Ini keren nih mata kuliahnya. Oke. Selain bisa untuk nambah ya tadi ya, misalkan ini sistemnya adalah sistem tumpukan, kita bisa melakukan menghapus ya atau mungkin ibaratnya melakukan operasi paling pertama ya, yakni pada mahasiswa paling akhir ya. Seperti tadi, buku ditumpuk, buku pertama di bawah, buku kedua di atasnya, ketiga di atasnya yang kedua ya. Dan seterusnya. Kalau kita ingin mengambil ya, melakukan menghapus buku atau mengambil buku, maka buku yang di atas itu, buku yang di puncak ya, buku yang terakhir di input berada di atas kan, memudahkan untuk diambil pertama kali ya, seperti itu. Oke, jadi bisa kita tuliskan seperti itu ya. Public mahasiswa hapus ya, seperti ini dia. Oke. Ini tipenya bukan void ya, tapi adalah fungsi bertipe mahasiswa ya. Sama ya. Nah, caranya bagaimana kalau dihapus Pak Barja? Caranya adalah contoh di sini ada mahasiswa misalkan X atau mungkin temporary dia ini merujuk pada mahasiswa di indeks terakhir ya. Nah, seperti ini. Setelah itu indeksnya kita kurangkan 1 ya. Indeks sama dengan this.index ya, -1 terakhir return time ya, seperti ini. Ini untuk menghapus data seperti ini dia. Oke. Nah, setelah dilakukan hapus, ya, misalkan kita tambahkan lagi membaca data, ya, contohnya seperti ini. Public void baca data mahasiswa. Oke, kita buat for integer i, ya, sama dengan index, misalkan di sini i lebih besar sama dengan 0. I min ya, maka kita akan mengatakan this dot mahasiswa di indeks i dot info mahasiswa ya, seperti ini. Oke, jadi info-infonya ditampilkan. Oke, nah setelah padahal banyak masih yang lain ya, selain bisa CRUD seperti ini dia misalkan
si dosen wali bisa melakukan approval yang diajukan oleh mahasiswa terkait apakah dia cuti atau mungkin sedang sakit ya, atau mungkin dia ada surat izin sehingga harus ada lomba atau dispensasi, silahkan ya, ada keringanan seperti itu. Bisa kita tambahkan metodenya di masing-masing kelas. Contoh di kelas main ini kita akan coba mendeklarasikan ada suatu kelas nilai, misalkan nilai ya, nilai pertama, misalkan nilai pertama ya sama dengan new nilai ya. Di situ ada apa saja? Ada assessment 1, 2, kuis dan tugas ya. Assessment 1 misalkan nilainya 90 ya. Assessment yang kedua adalah 88, kuisnya dia 85 ya, dan tugasnya dia 91. Oke. Nilai, lalu ada mata kuliah ya. Nah, misalkan mata kuliah, misalkan dia MK yang pertama sama dengan, atau nama mata kuliahnya adalah PPL ya, ini contoh ya. New mata kuliah. Oke. Mata kuliah yang di atas, kita cek dulu sebentar apa saja. Oke, di baris 82 ya. Ini mahasiswa ya. Nah, ini dia mata kuliah ya. Di baris 59 ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada integer dan ada nilainya gitu ya, seperti itu. Oke. Kita bikin di sini. Kode mata kuliahnya masih ingat gak nih kalian? Misalkan DCP oke, 1H2 ya. Ini contoh ya. Nama mata kuliah adalah pengujian perangkat lunak ya. Oke, SKS-nya 2 dan nilainya adalah nilai A. Oke. Seperti ini dia. Jangan lupa titik koma ya. Oke, sudah. Ini baru mata kuliah ya. Lalu ada mahasiswa ya. Mahasiswa, misalkan namanya adalah di sini Emily sama dengan new mahasiswa. Oke, nah di sini ada mahasiswa apa saja tadi? NIM, nama dan NIM, nama, mata kuliah ya, hanya 3 ya. Tapi tadi bisa kita tambahkan atribut dan metode-metode yang lain ya. Oke ya, namanya adalah di sini NIM duluan ya, 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6. Ini contoh ya. Lalu namanya adalah Emily siapa? Khatijah misalnya seperti ini. Mata kuliahnya PPL. Nah, gini ya. Setelah itu ini baru satu ya, objek nilai, satu objek PPL, satu objek Emily ya. Kita coba ada dosen wali lah di sini ya. Dosen wali misalkan namanya adalah Bu Ocha sama dengan SCN new dosen wali ya. Ini Bu Ocha di sini kapasitasnya menampung banyak mahasiswa misalkan 45 misalkan seperti ini dia. Oke. Lalu si Bu Ocha SCN bisa tambahkan data si Emily ya, seperti ini ya. Oke. Nah, perhatikan itu ya, di dalam metode main, public static void main, hanya memanggil-manggil saja ya. SCN dot tambahkan data ya, tambahkan data lagi. Ada lagi nilainya silahkan kalau ada lagi itu ya. Misalkan ada yang baru, misalkan nggak harus di sini ya. Misalkan ada hal yang baru misalkan ya, bisa kita tambahkan nilai B sama dengan new nilai gitu ya. Contoh. Oke, nilainya misalkan 99 ya, 90, 95 terus 90 ini contoh ya. Ini mata kuliah ada PBL, ada PBD misalkan seperti ini sama dengan new mata kuliah
kode mata kuliahnya misalkan DCH DCH 2 ya, 2D4 misalkan ya, atau mungkin 2 ya D4, terus namanya adalah perancangan basis data ya. SKS-nya 4, nilainya nilai B ya. Setelah itu ada mahasiswa Emily, terus siapa lagi, misalkan Agnes Monica misalkan ya, sama dengan new mahasiswa, NIM-nya 6 67121213 ya. Terus namanya adalah Agnes Monica. Mata kuliahnya di sini PBD ya, seperti ini ya. Dan kita nanti oleh Bu Ocha tambah, nah sepertinya tambah si Agnes Monica ya. Ada baru lagi Pak Barya, silahkan tambahkan ya. Misalkan ya mau kita tambahkan seperti ini, bisa perhatikan di sini SYN tambah ya. Agnes itu kan mahasiswa ya. New ya, ini jangan lupa titik koma. New mahasiswa. Nah, gini dia ya. Mahasiswa apa di dalamnya nih isinya Pak Barja? Oke. Mahasiswa isinya adalah pertama NIM ya. 67 misalkan 001122 ya. Misalkan seperti itu. Namanya siapa? Agnes Monica, terus ada Luna Maya misalkan ya. Luna Maya. Nah, di sini dia ada PBD, ya, ada mata kuliah. Kita bisa mengganti dengan new mata kuliah langsung ya, ibaratnya ya. Mata kuliah. Mata kuliah apa saja dia? Yakni ada kodenya misalkan BPH 1E3 misalkan ya, 1E3. 3 ini 3 SKS mungkin ya namanya ya. Oke. Lalu ada sebentar, kita harapin dulu. Bisa seperti ini langsung ya, DPH 1A3 namanya adalah algoritma pemrograman komputer ya. Algoritma dan struktur data ya. Bisa seperti ini. Data, terus SKS-nya 3 dan nilainya berapa gitu ya. Nilainya adalah new nilai ya. Oke, seperti ini. Nilainya misalkan 80, 90 asesmen keduanya, lalu 75 kuisnya, dan 95 tugasnya. Bisa seperti itu ya. Dia langsung ya. Langsung satu baris ya. Oke. Pak, ini bisa nggak dirapihkan? Boleh teman-teman rapikan seperti ini, tidak masalah ya. Misalkan diletakkan yang new semuanya itu di bawahnya seperti ini ya, agar lebih rapi. Jadi sudah ada di sistem kita ini dengan kapasitas 45 baru diisi 3 ya, Emily, Agnes, dan Luna Maya ya, seperti itu. Kalau yang di sini nama objeknya adalah Emily ya. Di sini nama objeknya adalah Agnes. Kalau yang di baris ini 146 kita menyebutnya adalah new mahasiswa, ini adalah objek tidak bernama ya. Jadi anonymous object ya, anonim objek. Ini juga anonim objek mata kuliah, anonim objek nilai. Contoh kita coba sekarang baca datanya. SCN baca data ya. Maka akan ada 3 yang dihasilkan. Mudah-mudahan tidak keliru. Oke. Mahasiswa sama dengan mahasiswa. Baris 82 dan 105 ya, ada yang keliru ya. Kita cek baris 82.
Ini mata kuliah huruf M-nya kapital ya. Setelah itu baris 105 dis mahasiswa dengan new mahasiswa ya. Ini M-nya huruf kecil ya, sorry ya. Kita coba run. Masih salah kah? Nah, ini muncul semua ya. Oke, ada 3 ya di sini ya. Oke, coba kita lebih rapihkan dulu sebentar. Kita rapihkan. Kita kasih backslash n di sini ya. Berikut data mahasiswa ya. NIM-nya nama ya ya. Kode MK yang diambil, nama MK-nya, jumlah SKS ya. Asesmennya, nilai akhirnya 85, ininya A ya. Oke. Oke. Luna Maya lulus, Agnes Monica lulus ya. Terus Emily Hatijah juga lulus ya. Oke, seperti ini. Oke ya, teman-teman, ini data seperti ini ya. Coba kita kasih nomor urut ya, nomor urut. Kasih nomor urut berarti ada di nah, ada di sini ya. Kita kasih nomor urut. Printf ini adalah indeks ini I ya, I apa? Nomor 1 titik terus seperti ini ya. Dicontoh saja biar memudahkan. Atau panjangin nggak apa-apa. Mahasiswa. Oke, kita coba. Nomor paling terakhir ya, indeks kedua, ini datanya. Indeks ke-1 seperti ini ya. Oke, ini sepertinya memang benar, harus ditambahkan lagi. Backslash n ya. Dia pindah ke bawah barisnya ya. Biar lebih rapi aja ya di sini. Nah, itu dia. Oke, ini yang indeks terakhir 2 ya. Adalah data ketiga ya. Indeks ke-1 ya. Seperti ditumpuk aja nih ya. Indeks ke 0 ya. Misalkan ternyata Luna Maya sudah lulus ya. Maka bisa kita lakukan hapus data ya. Jadi Luna Maya sudah lulus ya. SYM dot hapus. Nah, gini dia ya. Maka kalau kita lakukan baca data, nah di sini, maka si Luna Maya sudah tidak ada lagi di sistem ya. Hanya sampai dia ke 0 dan 1 ya. Hanya ada 2 data mahasiswa di sini ya. Oke. Ini contoh ya. Misalkan kalau coba kita bilang nggak lulus, contohnya adalah ini nilainya misalkan 19, ini 10 ya. Ini contoh saja ya, kita coba cek lulus nggak nih dia ya. Keterangannya indeks nilai sama dengan T ya. Lulus dia, keliru ya. Nah, di sini kita lakukan pengujian pada perangkat lunak ya dari segi apa? Black box testing ya. Dan secara struktur internal juga masih keliru, yakni ketika indeksnya dia T atau E harusnya adalah tidak lulus. Nah, seperti itu ya. Berarti pada kelas paling
kelas nilai paling atas, ini ada kekeliruan ya. Kita cek indeksnya, oke ini benar ya. Mata kuliah, ini dia ya. Kalau indeksnya sama dengan T, nah ini ada yang keliru ya. Get indeks nilai 53 itu adalah T ya. Kita coba balik aja. Algoritmanya kita balik ya. Oke. Ini seperti ini ya. Kita coba run, harusnya dia tidak lulus ya. Nah, tidak lulus gitu ya. Oke ya. Si Agnes Monica dia tidak lulus ya di sini ya. Ada. Nah, karena nilainya adalah T ya, nilai akhir. Oke. Kalau yang H3 indeksnya A ini lulus ya, seperti itu. Oke ya. Nah, ini dari sini ya. Sistemnya tumpukan dimulai ya. Dari kelasnya dosen wali ya. Kita kopas dulu ya teman-teman. Nah nih khawatir ya ke refresh hilang semua ya. Oke, jadi sudah ada tambah data di indeks terakhir ya. Ini kalau di struktur data mirip dengan ibaratnya adalah insert last ya, seperti ini. Oke. So, insert last ini dia mirip dengan delete last ya. Oke, delete last. Hapus yang di akhir. Gimana Pak Barja kalau kita hendak melakukan tambah data di depan? Coba kira-kira gimana kalau kalian lagi ngantri di ATM, ada 3 yang ngantri A, B, dan C. Tiba-tiba ada yang nyerobot X ya di depan ATM-nya persis. Oke, ini asumsi ya, tapi jangan dilakukan. Maka C akan pindah ke baris belakangnya lagi, B pindah ke baris sebelumnya C, ya. A pindah ke baris yang tadinya B. Seperti itu kan ya? Maka kalau kita buatkan di sini misalkan public void tambahkan misalkan ya, namanya tambahkan ya. Ini seakan-akan namanya adalah insert first. Nah, seperti ini. Oke. Apa yang ditambahkan sama sih intinya ya, mahasiswa juga. Mahasiswa ini data. Oke. Yang awalnya dia seperti ini. Oke. Indeksnya pasti nambah dia. Oke. Cuma karena dia insert first, maka diindeks ke 0 ya. Diisi oleh data. Bagaimana cara sekarang kita melakukan perpindahan dari yang C ke belakangnya, dari B ke tempat C, dari A ke tempat B, kita lakukan suatu perulangan di sini. For integer I atau K bebas, mulai ya dari indeks atau kita sebut di sini this.index. Oke. Lalu I kurang I lebih besar dari 0, I min yang dilakukan adalah this.mahasiswa di indeks ya. This.mahasiswa di indeks ke I ya. Ini diisi oleh I min 1 ya. Sama dengan this.mahasiswa di I min 1 sebelumnya ya. Jadi kalau tadi ada ABC, C pindah mundur 1 baris ke belakang, B mundur ke tempatnya C, A mundur ke tempatnya B. Seperti itu ya. Karena di baris 121 data pertama diisi oleh data baru. Nah, ini algoritmanya seperti ini ya. Ini insert first ya. Nah, nanti ada lagi bagaimana sekarang Pak Barja kalau kita ingin ada insert di tengah-tengah. Nah, gitu ya. Insert di tengah-tengah mirip dengan ini dia ya, mirip namanya.
Kita lakukan copy paste aja. Insert middle ya. Seperti ini dia ya. Tambahkan atau mungkin tambah di gitu ya. Di indeks keberapa gitu ya. Integer posisi berapa ya. Nah, seperti ini dia ya. Jadi ada seperti ini kita. Mirip dengan insert first ya. Intinya dia this.index plus 1 i sama dengan indeks i besar dari posisi. Nah, gini kita ganti ya. Nah, di bawah kita di sini isikan posisi. Oke. Kita isikan seperti itu dia. Hanya mengubah yang 0 tadi dengan posisi ya. Oke. Yang lain sama ya, tidak ada yang berubah ya. Cuma bedanya kalau insert middle, dia ingin diletakkan di posisi nomor berapa gitu aja. Ya, di indeks nomor berapa ya. Oke. Coba kita lakukan ya hasil dari penambahan metode-metode ini ke metode main sekarang kita ya. Jadi sudah mulai berkembang ya program kita. Minimal kalau teman-teman diminta seperti kemarin, saya yakin programnya sudah ada yang 2000 baris ya. Oke. Ini coba kita baca ya. Bagaimana sekarang kalau tiba-tiba ada tambahkan, nah gitu ya. Jadi si Luna Maya ingin diletakkan di paling pertama ya. Ini cerita saja ya, contoh saja di sini ya. Oke. Jadi tadinya ada Emily nomor 0 ya, nomor indeks ke 0, lalu ada Agnes Monica indeks ke 1. Tiba-tiba ada Luna Maya. Jadi Luna Maya nanti indeks ke 0. Oke. Emily indeks ke 1 dan Agnes indeks kedua. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita coba run, maka yang terjadi di sini, nah ya, Agnes Monica menduduki indeks kedua ya. Emily menduduki indeks ke 1 dan data yang paling pertama ya diserobot oleh data Luna Maya di sini ya. Oke. Kalau ada lagi Pak Bari, misalkan tambahkan di tengah-tengah misalkan ya. Bagaimana nih? Oke. Saya misalkan ingin anggaplah ada apa ya? Ada yang baru, misalkan kita kopas saja di sini ya, kita lakukan nilai B ya, ini yang gede. Misalkan ini dia 99, ini dia 40 ya. Mata kuliahnya basis data. Mata kuliah bukan PBD ya. Misalkan UX ya. UX ini misalkan 3 gitu ya, dicontoh aja ya. Namanya user experience ya. Experience design ya. 3 SKS, nilainya D. Ini adalah mata kuliahnya UX. Nama mahasiswanya Agnes sudah ya, siapa lagi ya? Raffi Ahmad misalnya di sini ya. Raffi. Ini diganti Raffi Ahmad. Begini ya. Oke. Lalu dia ingin ditambahkan di posisi keberapa nih contoh ya. Oke. SYN dot tambahkan di, nah, oke, di posisi misalkan 1 ya, si Raffi ini ya. Jadi setelah nanti ada awalnya, sebelumnya ada Luna Maya, Emily dan Agnes, tiba-tiba ada Raffi. Jadi nanti urutannya adalah Luna Maya, Raffi, Emily dan Agnes ya. Oke, yang di sini saya tulis ya teman-teman, urutannya hasil ya. Oke, hasil urutannya adalah nomor pertama, kedua, dan ini ketiga ya. Yang di sini tadinya Luna Maya. Oke. Yang di sini dia siapa tadi? Emily ya. Dan ke ini adalah Agnes. Nah, seperti ini ya. Nah,
begitu si Raffi datang, dia minta ditempatkan di posisi 1. Maka Emily akan geser ya. Yang tadinya seperti ini dia, maka Emily akan geser ya. Ketika sudah dituliskan baris 179, maka si Emily ini akan geser ya. Ini 3, Emily Agnes. Terus ini dia jadinya Emily ya. Ini si Raffi ya, seperti itu. Oke, kita coba ya di 186 kita lakukan baca data lagi. Kita cek di sini. Setelah Luna Maya indeks ke 0 ya, benar ya. Lalu ada Raffi Ahmad. Oke. Setelah Raffi Ahmad, kita cek Emily Hatijah. Dan di akhir ada Agnes Monica ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman pahami dulu sistemnya mau apa di sini ya. Oke. Pak Barca tadi menghapusnya di akhir. Bagaimana kalau kita ingin menghapus di depan? Menghapus di tengah-tengah? Atau mungkin saya ingin melakukan menghapus data di akhir sebanyak 3. Saya ingin melakukan menghapus di tengah-tengah sebanyak 3. Sebanyak 5 data misalnya. Bisa nggak kayak gitu? Atau mungkin saya ingin menghapus data semuanya. Bagaimana nih prosesnya? Kok dihapus? Kenapa? Kalau di akademik bukan dihapus ya. Lebih tepat misalkan sudah lulus ya, misalkan lulus tahap 1 ya, lulus tingkat 1, lulus tingkat 2, lulus tingkat 3. Dan dia lulus secara keseluruhan ya di kampus kita. Ya udah, berarti kan harus ganti mahasiswa ya, kayak gitu. Di sini. Nah, itu teman-teman silahkan kalau masih ada yang misalkan belum paham, langsung ditanggapi ya. Oke. Kita coba sekarang memperluas ya. Sekarang tadi ada insert last, insert first, insert middle. Oke. Lalu ada delete last. Nah, ini. Ini delete last ya. Diambil paling akhir. Kalau delete first bagaimana? Delete di tengah-tengah bagaimana? Kan gitu ya pertanyaannya ya. Nah, coba kita buat sekarang ya. Nah, teman-teman perhatikan. Mirip sih seperti ini ya, kita lakukan copy saja. Delete first ya. Misalkan seperti ini. Misalkan hapus awal gitu ya namanya. Nah, sebelum dia return temp, oke, maka ada beberapa yang harus diperhatikan dulu ya. Jadi ini diganti dengan mahasiswa di indeks pertama. Oke. Indeksnya berkurang ya. Jadi yang tadinya misalkan ada A, B, C, ya, A yang pertama, dihapus A-nya. Maka B akan menduduki tempat A, C menduduki tempat B ya. Dia maju ya, maju. B maju ke tempatnya A, C maju ke tempatnya B ya. Bagaimana cara kita memajukan data tersebut? Kita gunakan ini ya. For integer I sama dengan 0. Oke. I kurang 0, I kurang sama dengan indeks I plus plus this dot mahasiswa di indeks ke I diisi oleh, ini tidak ada sama dengan ya, diisi oleh this dot mahasiswa di indeks I plus 1. Nah, seperti ini. Ini delete first dia. Oke. Sudah bisa diambil tuh yang nolnya ya. Oke, tidak ada masalah dia. Contoh, kita coba cek dulu ya. Terakhir diinputkan adalah Raffi Luna Maya nih. Coba kita lakukan di sini scn.delete hapus ya, hapus awal. Nah, gini ya. Harusnya Luna Maya terhapus ya. Harusnya Luna Maya terhapus dia. Oke, langsung ya Raffi Ahmad di indeks ke 0 tuh. Emily Hatijah
Dan ada Agnes, kok sama nih? Raffi Ahmad, Emily Hatija, 8,5. Agnesnya kemana nih Agnes nih dia? Agnesnya tidak tampak ternyata ya. Hapus awal. I yang dari 0 diisi oleh sebelumnya 1 ya. Oke, kalau enggak indeks yang 0 diisi oleh 1. Oke. Oh, atau Agnes tidak masuk karena ini ya, karena 143 ini barisnya kita pindahkan ke sini sekarang. Nah, ini ya, kita pindahkan ke bawahnya dia. Oke, kita coba harusnya Agnes masuk sekarang ya. Raffi Ahmad masuk, oke. Emilia Tija, Agnes Monica. Nah, sekarang ya, benar ya. Jadi ada kekeliruan ya. Meletakkan seperti itu. Oke. Ini untuk hapus awal ya. Delete first. Bagaimana sekarang kalau kita ingin melakukan katakanlah delete middle ya. Oke. Delete di tengah-tengah ya. Middle. Hapus di gitu ya. Integer posisi. Nah, gitu ya. Jadi dia butuh seperti ini ya. Maka ini sekali lagi masih belum kita tambahkan dengan kondisi-kondisi ya. Ini asumsinya masih lurus-lurus aja ya. Maka mahasiswa tem butuh sementara, variabel sementara, objek sementara, sama dengan this.mahasiswa di indeks posisi. Nah, gini ya. Lalu, katanya dia, nah, dari posisi, dia ubah, udah seperti ini aja ya. Tem ya. Kita coba sekarang. Coba lagi. Oke, sebentar Dede ya. Oke, kita coba sekarang lanjut. Harusnya tadi ada Luna Maya, Raffi, Emily, dan Agnes ya. Kita coba sekarang. Lakukan hapus ya. SCN dot hapus di ya di indeks keberapa misalkan. Di indeks ke-1. Jadi si Raffi Ahmad mau dihapus. Ya, ini contoh. Kita coba run ya. Maka setelah Luna Maya ya, maka dia akan diganti oleh Emily Hatija dan dilanjut dengan siapa ini Agnes Monica ya. Jadi algoritmanya pun sudah seperti ini ya. Jadi sudah ada nih teman-teman di sini ya. Jadi sudah makin banyak ya programnya. Oke. Kalau kita cek lagi sebentar, total sudah ada 200 baris ya. Tapi ini masih belum lengkap ya, masih bisa kita tambah-tambahkan ya. Apalagi Pak Maria, misalkan metodenya tadi ya, bisa kalau di sana di mahasiswa dikatakan ada cuti, bisa mengajukan cuti, maka di dosen wali bisa melakukan approval cutinya, misalkan seperti itu. Atau misalkan rekapitulasi ya, merekap semua ya, melakukan akumulasi laporan dari misalkan entah per minggu, per bulan, atau mungkin per catur bulan, dan seterusnya. Oke. Atau mungkin yang paling sederhana nanti teman-teman butuh di sini selain baca data, atau mungkin bisa seperti ini juga tidak masalah ya. Misalkan public void baca data di, nah integer posisi.
Bisa seperti ini dia. Dia cukup mengambil posisinya saja ya. Seperti ini ya. This.mahasiswa di indeks posisi info mahasiswa ya. Atau mungkin nanti ada tambahan lagi misalkan mengurutkan data. Nah, ini belum ya. Public void sorting data atau filter ya atau sort misalnya. Sort data ya. Oke. Ada lagi misalkan public void cari data ya, search data. Oke. Nah, banyak ya teman-temannya bisa tambahkan. Katakanlah sekarang kita ingin melakukan sort data. Oke, nah di sini dengan menggunakan algoritmanya apa kemarin kalian? Algoritma bubble ya. Ada ya? Bubble sort ya. Dan data yang akan dihapus berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan nilai akhir ya. Oke. Kita di sini dia misalkan based on kategorinya adalah nilai akhir ya. Nah, oke. Jadi di algoritma bubble sort di sini teman-teman butuh variabel temporary juga ya, sementara temp sama dengan null dulu. Lalu ada perulangan 2 kali. Integer i sama dengan 0, i kurang sama dengan dia indeks, i plus plus. Ada for integer j sama dengan indeks min 1. Oke, j besar dari 0, j min min ya. Oke, kita coba lakukan berdasarkan nilai akhir ya. Ini nilai akhir ini lumayan panjang nanti ya, banyak dot 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 kayak gitu ya. Nah, dilakukan pengecekan. Jika ditemukan this dot mahasiswa, oke, diindeks ke j dot apa ini this dot mahasiswa mengambil ada this dot mata kuliah ya, this dot nilai ya, sort data. Kita coba cek dulu ya, cek dulu apa saja tadi di atas. Double get nilai akhir ya, sorry, get nilai akhir ya, get nilai akhir. Kita ke bawah lagi ya. Oke, kita ke bawah lagi. This dot nilai dot get nilai akhir. Nah gini ya, panjang ya. Lebih kecil dari, ini saya ambil lagi aja. Lebih kecil dari yang J-1, maka lakukan pertukaran data ya, pertukaran tempat. This dot mahasiswa ya. Ini temp sama dengan this dot mahasiswa di indeks ke J. This dot mahasiswa di indeks J sama dengan this dot mahasiswa. Ini kalau teman-teman gunakan nanti link list, ini sederhana ya, tidak perlu sampai panjang seperti ini ya. Cukup misalkan berdasarkan nama ya, atau mungkin apa, tinggal nama objeknya apa, dot sort ya. Jadi hanya satu baris aja ya. Ini kita tidak menggunakan library itu, kita bikin dulu aja sementara ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita coba pelajari tentang array, Oke. Dan kita lakukan array yang dinamis, array yang statik ya. Di indeks j-1 this dot mahasiswa ya, j-1 sama dengan 10. Nah, gini dia. Jadi kalau sudah dilakukan perubahan data, ini mudah-mudahan benar ya. Kita coba yang dihapus ini kita jadikan komentar dulu. Sebelum dibaca, tadi kalau kita coba run,
Ternyata hasilnya urutannya di sedot mata kuliah. Oh, banyak dis-disnya ya, dihapus ya. Sebentar, sebentar. Ini disnya kita hapus ya. Dot mata kuliah, dot nilai. Oke, awalnya masih sama. Ini ada Luna Maya, Raffi Ahmad, Emily, dan Agnes Monica ya. Oke. Ketika kita lakukan sorting data, nah di sini kita ubah sekarang lakukan sort data. Oke. Sort data ya tadi ya. Urutkan data. Maka urutannya di sini berdasarkan nilai akhir ya. Maka akan berubah ya urutan atau susunannya. Maaf urutannya ya. Maka berubah. Coba 85 kok belum berubah nih? 81 88 53 harusnya 53 dulu ya dari Agnes Monica ya. Jadi ada yang masih belum benar di sini ya. Kita coba ada yang keliru nggak algoritmanya. Mata kuliah dot nilai. Oke, kita coba tambahkan satu metode public dia sebagai apa? Variabel global sebenarnya. Nilai. Oke, kita coba beri di sini ya. Public nilai get nilai ya. Return nilai. Ini biar tidak bingung saja. Mahasiswa get nilai public ini pun kita buatkan public mata kuliah get matkul mata kuliah ya. Return this dot atau enggak langsung dan mata kuliah dosen wali kembali lagi ke dosen wali this dot mahasiswa di indeks kecil dia akan mengambil dot get mahasiswa mengambil mata kuliah. Oke. Dot get nilai dot get nilai akhir. Perpindahan tempatnya. Oke, sort data berdasarkan nilai. Nah, ini dia ya. Ini 81, 85, 88. Kok nggak masuk ya? Agnes Monica harusnya paling pertama dia ya. Agnes Monica karena nilainya 53 ya.
Oke, 53. Baru ya, Agnes Monica, harusnya Raffi Ahmad, Luna Maya, dan Emily tertinggi ya. Nah, kita coba ubah lagi. Ini sepertinya sama dengan 0 nih, belum nih dia. Oh, enggak yang benar ya. Ininya tanpa -1. Nah, harusnya muncul sekarang. Salah nggak nih? Oke, benar ya. Ini dia ya. Oke. Agnes Monica pertama ya. Setelah itu Raffi Ahmad, lalu Luna Maya, oke. Dan di akhir Emil Hatija, oke. Nah, ini algoritma sorting yang dulu di Alprocom di semester 1 teman-teman pelajari ya. Oke. Masih ingat ya algoritmanya ya, algoritma bubble sort ya? Ya, Sulaiman masih ingat? Oke. Search data bagaimana Pak Barja? Ini banyak juga search data teman-teman bisa menggunakan algoritma apa kemarin? Apa? Haidir? Coba nih saya coba cek dulu ya, lakukan. Ini hadir nggak nih kalian nih? Ada 13. Anindya, masih ingat nggak algoritma sequence search atau binary searching di Alprocom dulu? Dani, Fadila, Iksan, Haidir, Kintan, Matatus, Muhammad Fatih, Kamalia, Kiran ya, Rehan, Rizal, Sulaiman, dan Baskoro. Masih ingat tentang algoritma Lupa, Pak. apa? Lupa, Pak. Oke, kalau bubble sort masih ingat nggak nih algoritmanya? Kan ada bubble sort, selection sort, insert, counting sort ya. Kalau counting sort teman-teman mungkin sering menggunakan, bukan menggunakan ya, sering menonton di TV ya. Mungkin ada filmnya tuh 21 ya. Ya, mengcounting seperti itu ya. Memang algoritma ini dia ya diduga ini berawal atau berasal dari tempat itu ya, muncul, bukan tempat, maksudnya muncul dari adanya permainan tersebut ya. Bisa jadi ya, tapi saya nggak tahu juga ya benar atau enggaknya ya. Oke. Algoritma di sini searching ya, namanya adalah banyak algoritmanya, ada binary, ada Dijkstra untuk graph ya, ada apalagi ya, Prims, Kruskal ya, Astar, atau apalagi ya, yang lain ya. Kita yang paling mudah dulu deh di sini ya. Algoritma sequence ya, sequential search. Nah, gini dia. Oke. Apa yang dicari ini berdasarkan apa kata kuncinya di sini Pak Barja atau filternya? Misalkan filternya ya di sini by nama ya. Nah, di sini by nama. Oke. Atau jangan nama deh, NIM ya. Nah, berdasarkan NIM. Nah, ya, nomor induk mahasiswa. Oke, di sini search data tadi ada string NIM ya, NIM yang dicari. Oke, NIM dicari ya, biar beda nanti ya. Nah, ketika melakukan pada data dengan tipe array seperti ini, maka kita mencari ada di indeks kemana dia. Oke, nah, kita bisa coba di sini ada tambahan public integer indeks hasil cari ya. Indeks hasil pencarian ya. String NIM dicari. Oke. Pertama di sini ada integer indeks hasil pencariannya ID, misalkan sama dengan -1 awalnya. Lalu di sini ada return ID ya. Nah, selama dia dari data pertama sampai data terakhir dicek, misalkan ada 5 data. Dia akan mencoba cek NIM dicari sama nggak dengan data pertama. Oh, tidak sama, maju lagi ya counternya. NIM dicari sama nggak dengan data kedua? Masih belum sama, cari lagi. NIM ketiga sama nggak dengan data yang dicari? Belum. Ya. Terus dia akan jalan-jalan sampai indeks terakhir ya. Maka kita akan lakukan for di sini ya.
for integer k mulai dari 0, k kurang sama dengan indeks, k plus plus atau i boleh, silakan, tidak masalah. Kalau ada ya, jika ada dis.mahasiswa di indeks ke k ya, dot apa tadi, nama atau nim ya, apa, mahasiswa ini, mahasiswa baris 82, nim saja ya, nim. Di sini biar tidak langsung mengakses ini, kita coba berikan get-nya ya, public get-nya. Oke, sebenarnya nggak usah dikasih juga tidak masalah ya, ini hanya untuk merapikan saja. Public string get name, nah seperti ini ya, return name. Oke, public misalkan string get nama ya, return nama. Yang lain pun sama ya, public get assessment 1 ya, public get quiz silahkan tambahkan, public void set name, public void set nama ya, bisa ditambahkan seperti itu ya. Oke. This ya, jika mahasiswa diindeks ke k dot get name, nah ini ada get name dot sama dengan ya, equals ya, dengan equals dengan name yang dicari, maka ID-nya diset ke k ya. Nah, ditampung langsung dia. Oh, ada di indeks sama nih, di indeks ke-5, tampung ya. ID sama dengan 5 ya, seperti itu, ditampung. Lalu di sini kita kasih integer hasil cari gitu ya, sama dengan indeks hasil cari name yang dicari ya. Lalu kasih kondisi saja. Nah, jika hasil cari sama dengan -1, maka tidak ada data ya. Print. Oke. Maaf, tidak ada, tidak ada data tersebut ya di sistem kami, seperti ini dia. Maaf ya gitu apanya. Else kalau tidak -1, kita sampaikan data ditemukan ya. Data ditemukan di sistem kami. Ini contoh ya, seperti ini. Lalu kita tampilkan this dot mahasiswa okay, diindeks ke hasil cari ya, seperti ini dia. Oke. Contoh di sini dia, kita coba cari NIM-nya Agnes Monica ya. Ada nggak? Ini harusnya ada dia. Oke. Coba sebentar, kami diindeks ke, nah gini ya, diindeks ke hasil cari biar muncul ya. Kita coba lakukan pencarian data ya. syn.cari apa sih ininya, search ya, search data ya, oke bahasa Inggris ya, cari katanya ini, ini maaf, string seperti ini, ada nggak nih ya. Oke, harusnya dia muncul ya, ada ya, mana nih, nggak ada hasilnya. Hasil cari, ada yang keliru ya katanya. Oh, this dot mahasiswa instansi dot, maaf nih ya, info mahasiswa ya. Oke ya. Muncul ya harusnya di sini ya. Nah, data ditemukan di indeks ketiga. Ya. Ini dia hasilnya ya. Kalau saya tulis lagi misalkan cari NIM misalkan, tambahkan ya 000 misalkan ya. Ada nggak di sini dia? Kita cek di sini dia. Maaf, tidak ada data tersebut di sistem kami. Oke. Jadi ini filternya baru 1 ya, berdasarkan
tadi NIM ya. Pak Bagja, kalau sekarang berdasarkan nama bagaimana? Gitu ya. Kalau sekarang berdasarkan eh, mata kuliahnya bagaimana? Kan banyak ya sekarang yang filtering ya, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman sudah mau bikin aplikasi ya pencarian mesin searching seperti Google ya, MSN atau Bing ya, seperti ini algoritma yang paling sederhana ya. Tapi kalau kita gunakan algoritma searching ini yang sequence akan butuh waktu yang sangat lama. Kok bisa, Pak? Yang ada di internet ini, katakan jangan yang di internet, misalkan data pelanggan Telkomsel. Contoh misalkan, ada misalkan sekian puluh juta atau mungkin sekian ratus juta pelanggan tersebut. Bayangkan worst case-nya, kasus terburuknya kalau dilakukan pencarian, dia ada di paling akhir datanya. Ya. Butuh berapa lama dia ngecek satu persatu. Tuk, 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 ya. Tapi kenapa si Google ini mesin pencarian hasilnya diperlihatkan sekian seperjuta detik muncul ya. Sekian seperatus ribu detik muncul. Ada kan keterangan? Dia punya metode pencarian, dia punya algoritma pencarian yang efektif ya. Oke, silahkan teman-teman pelajari ya. Ini yang sederhana seperti ini ya. Ada binary searching, ada Prims ya, ada Kruskal ya, atau mungkin karena di sini kita lakukan pencariannya secara iteratif satu persatu ya. Ada yang pencariannya dilakukan secara rekursif, bisa juga ya. Banyak caranya seperti itu. Mana yang disukai ya, silahkan ya. Di Pak teman-teman. Tapi setahu saya nanti teman-teman tidak menggunakan seperti ini ya. Ini mempelajari kembali mirip di Alprocom kemarin ya. Biasanya teman-teman langsung menggunakan library saja nanti. Oke. Nah, ini saya lakukan simpan dulu aja ya. Nanti akan saya share ya source code-nya biar dipelajari ya. Ini sudah hampir berapa nih? Makin nambah ya. Sudah hampir 300 baris ternyata ya. Oke, belum metode-metode yang lain ya. Jadi oke, atau mungkin yang lain lah bisa kita ini tambahkan ya. Jadi sekali lagi teman-teman apa? Kalau ini hanya dibiarkan ya, karena tidak coba minimal tulis kembali ya, compile, tulis lagi compile ya, atau materi-materi sebelumnya ya, terutama nanti di minggu-minggu liburan, nah, oke, maka akan semakin terjadi gap yang jauh ya, kalau teman-teman tidak ikut mempraktekkan ya. Oke. Nah, kenapa saya sebutkan di semester 3, 4, 5, bahkan nanti di 6 ini akan digunakan terus-menerus ya. Jadi coba ya, misalkan yang sederhana saja, misalkan seperti void baca data ya. Public hapus di tengah-tengah misalkan ya. Oke. Nah, ini teman-teman harus nulis lagi ya. Ketikkan lagi. Oh, maksudnya ini tambah di depan gimana ya? Mirip seperti orang ngantri kata Pak Barja. Tiba-tiba ada yang nyerobot gitu ya. Seperti itu. Kalau dia tumpukan, berarti yang di akhir yang dihapus duluan. Jadi coba teman-teman tetap pahami seperti ini ya. Kalau sudah bingung, ya berarti itu bertanda bagus ya. Otak kita sedang bekerja ya. Di sini terus ya kita dekatin lagi, coba lagi ya. Oke, kita coba lagi. Kalau kita melihat misalkan apa namanya semangat-semangat ya yang ada di film-film One Piece, Naruto atau yang lain itu menandakan pantang menyerah ya. Coba lagi ya. Oke. Karena di sini bukan berarti sekali baca sekali lihat bisa, bukan, tapi juga harus dipraktekkan kembali ya. Karena kalau sudah di ranah seperti ini, gak ada yang satu kali baca bisa. Oke, jarang seperti itu ya. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman sudah mahir satu, oke, biasanya nanti yang lain pun akan ikut ya, akan menambah sendiri. Oh ini ternyata sama seperti ini dia. Bahasa C, C++ sama dengan Java. Kita belajar bahasa Android. Oh sama ternyata dengan bahasa Java. Belajar bahasa PHP. Oh mirip ya dengan yang Java kemarin. Mirip banget ya. Oke, ternyata
Kalau Java dia bisa ke konsol, desktop bisa juga berbasis web ya atau Android, PHP ya khusus untuk webnya di situ. Nah, teman-teman tinggal coba terus ya. Jam terbangnya untuk praktek, terutama di semester 2 ini, oke, tidak perlu dibuktikan ke siapa-siapa, cukup ya. Teman-teman latih kembali ya. Coba sendiri, coba terus seperti ini ya. Materinya pun sudah ada di mana yang dan share ya seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu di pertemuan hari ini. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung teman-teman bisa ditanyakan ya. Oke, saya coba ini share ini ke panitia ya, biar bisa coba langsung. Oke, silakan. Oh ini ada sebentar ya, ada penjurian ya. Oke, oke. Mana ya tadi ya? Oke, ini minta tolong ke panitia untuk misalkan meletakkan di notepad, setelah itu dikirim ya. Sudah saya coba, sudah saya kirim barusan. Sudah ada ya, panitia, cek. Udah ada, Pak. Oke, ini